Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-27 berdasarkan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang dua orang perempuan muda yang pada suatu hari mengantar seorang perempuan tua yang sakit-sakit ke sebuah panti jompo milik suster-suster cinta kasih yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Kedua wanita itu menceritakan kepada suster-suster di panti itu bahwa mereka menemukan perempuan pengemis itu di jalan. Mereka merasa kasihan kepadanya karena ia sakit-sakitan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Oleh karena itu, mereka membawanya ke panti jompo itu dan mengharapkan supaya para suster bisa menerima dia. Setelah kedua perempuan itu meninggalkan dia, ibu itu menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Ketika para suster bertanya, mengapa dia menangis? Ibu itu menjawab, "Saya bukanlah pengemis yang mereka temukan di jalan. Saya merupakan ibu kandung dari kedua perempuan muda itu. Mereka tidak senang saya tinggal dengan mereka karena mereka sibuk dengan pekerjaannya." Ibu itu sangat kecewa karena kedua anaknya bukan saja tidak tahu bersyukur kepada orang tua yang telah membesarkan mereka, melainkan berbuat jahat kepadanya karena mereka tidak mengakuinya sebagai ibu, melainkan sebagai seorang pengemis yang dipungut di jalanan. Air susu telah dibalas dengan air tuba. Saudara-saudari terkasih, keluhan atau kekecewaan yang sama kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, kita mendengar keluhan Tuhan atas kebun anggurnya. Tuhan telah melakukan yang terbaik, tetapi mengapa kebun anggur itu menghasilkan anggur yang asam? Kebun anggur Tuhan itu ialah umat Israel. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sedangkan di dalam Injil, Yesus berbicara tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menyewakan kebun itu kepada para penggarap. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun itu mengirimkan hamba-hambanya untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Utusan-utusan itu malah dibunuh. Orang itu berusaha untuk mengirim lebih banyak lagi utusan, tetapi nasib mereka sama. Tetapi pemilik kebun anggur itu masih tetap berharap. Karena itu, dia mengirim putranya sendiri dengan perhitungan bahwa orang-orang itu akan menyegani dia dan memberikan apa yang dimintainya. Ternyata dugaannya itu keliru. Anak kandungnya sendiri saja bukan cuma tidak disegani, tetapi malahan dibunuh. Setelah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus meminta pertimbangan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemilik kebun itu terhadap penggarap-penggarap yang kurang ajar itu. Tentu saja para imam kepala menjawab, semua penggarap itu akan dibunuh supaya mereka mendapat hukuman yang setimpal. Pemilik kebun anggur itu sudah terlalu sabar dengan mereka dan betapa dia dikecewakan oleh penggarap-penggarap itu. Mereka bahkan membunuh putranya sendiri. Itu berarti mereka tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada Allah karena
berani membunuh ahli waris supaya bisa mengambil alih kebun anggur itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan Yesus melalui perumpamaan ini? Melalui perumpamaan tersebut, Yesus mau mengecam sikap keras kepala dan kejahatan Israel, khususnya para pemimpin agama dan tua-tua bangsa Yahudi. Sebagai putra Allah, Yesus datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka, tetapi dia malahan dibunuh. Allah menantikan pertobatan mereka, tetapi mereka malahan menjadi lebih tegar hati. Mereka sama sekali tidak menangkap kesabaran dan belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, kebun anggur itu akan diambil dari mereka dan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Saudara-saudari terkasih, siapakah yang dimaksudkan dengan penggarap-penggarap kebun anggur dalam perumpamaan Yesus? Penggarap-penggarap pertama adalah bangsa Israel yang menolak pewartaan Yesus. Merekalah yang membunuh para utusan Allah, yakni para nabi yang diutus untuk memperingati mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Sedangkan penggarap-penggarap baru adalah orang-orang Kristiani, yakni Israel baru, yang menerima pewartaan Yesus dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Sebagai Israel baru atau penggarap-penggarap baru, kita diharapkan untuk menyerahkan hasil panen pada waktunya dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, saling mengampuni, berlaku adil dan jujur terhadap sesama, dan saling melayani dalam semangat kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.